Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Mutahharah selaku dosen mata kuliah praktek ibadah. Di sini perkenalkan, saya Taswin, kelas A22 dengan nomor induk mahasiswa 2281131089 akan menyampaikan sebuah materi terkait dengan toharoh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tayamum. Tayamum itu merupakan pengganti wudhu atau mandi wajib ketika tidak ada air, atau jika ada air tetapi ada halangan untuk menggunakannya. Misalnya sakit parah yang akan diperburuk oleh air. Tayamum ini dilakukan menggunakan debu yang suci. Biasanya digunakan debu yang di dinding atau dan lain sebagainya yang memang sudah suci. Sebelum ke praktik, ada beberapa tahapan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama itu terkait dengan persiapan tayamum. Sebelum memulai praktik itu, kita perlu memperhatikan hal-hal terkait dengan praktik tayamum. Yang pertama itu, pastikan adanya sebab yang memperbolehkan tayamum. Misalkan tidak ada air, atau sakit, atau halangan lainnya. Yang kedua, siapkan media. Gunakan debu yang suci, misalnya debu di dinding, batu, atau tanah yang bersih dan kering. Dan yang ketiga, harap menghadap kiblat. Itu memang tidak diharuskan menghadap kiblat, hanya saja dianjurkan menghadap kiblat jika memungkinkan. Itu. Oke, selanjutnya kita langsung ke tahap praktik tayamum, di mana ada langkah demi langkahnya. Yang pertama itu niat. Niat ini maksudnya itu di dalam hati niatkan untuk melakukan tayamum sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib agar diperbolehkan sholat. Dimana untuk niat itu tersendiri dengan membacakan nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala, yang artinya itu aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya kita praktekkan langkah yang kedua, itu usapan yang pertama itu pada wajah. Kita praktekkan yang pertama itu tepukan kedua telapak tangan ke debu atau tempat debu satu kali. Caranya begini, ditempelkan di debu, terus kita tiupkan sekali aja, terus kita usapkan ke wajah dari dahi ke bawah sampai merata, cukup satu kali. Selanjutnya setelah usapan yang pertama, kita tepukan lagi untuk usapan yang kedua untuk di kedua tangan, sama seperti yang awal tadi, tiup, terus tangan kanan terlebih dahulu dari bawah sini ya, terus ininya muter. Nah, telapak tangannya ini tidak boleh bersentuh sama telapak tangan yang tadi untuk mengosongkan di tangan kanan. Jadi posisi itu ini jangan sampai kena ini. Nah, kanan kiri juga sama kayak ini. Nah, gitu. Bisa juga ketika di tangan itu
misalkan sudah ditekan di debu, sudah ditiup kayak gini, digosok kayak orang menggosok-gosok itu. Yang penting jangan sampai kena telapak tangan yang sebelah kanannya. Sini juga sama. Itu untuk tata cara tayamum. Untuk selanjutnya ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui ketika bertayamum. Yang pertama itu terkait dengan syarat sah tayamum. Yang pertama, syarat sah tayamum itu telah masuk waktu sholat. Yang kedua, menggunakan debu yang suci. Yang ketiga, menghilangkan najis terlebih dahulu jika ada. Gitu. Dan yang keempat, melakukan usapan wajah dan kedua tangan dengan 2 kali tepukan, 1 tepukan untuk wajah, 1 tepukan untuk tangan, kayak gitu. Ketika nepuk itu cuma sekali doang untuk wajah, sudah 1 kali tepukan untuk tangan, kayak gitu. Dan selanjutnya ada hal-hal apa aja sih yang membatalkan tayamum. Yang pertama itu semua yang membatalkan wudhu, misalnya buang air kecil, besar, terus kentut, terus tidur pulas, itu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, melihat air atau mampu menggunakan air sebelum sholat. Gitu. Jika tayamum disebabkan karena tidak ada air. Dan yang ketiga itu hilangnya halangan atau sakit yang menyebabkan diperbolehkannya tayamum. Gitu. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi tayamum. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.